Halo, bertemu kembali dengan saya Kurnia Mokala. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang statika fluida di video sebelumnya. Nah, eh, pada video ini kita akan mendemonstrasikan penyelesaian beberapa contoh soal statika fluida. Mari kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, di contoh soal yang pertama ini kita punya sebuah tangki. Lalu di dalam tangki ini ada fluida, gitu ya. Ini fluidanya itu minyak, lalu di atas ini ada darah. Nah, kemudian tangki ini terkoneksi dengan sebuah manometer terbuka, katakanlah seperti ini. Oke. Dan digunakan untuk mengukur tekanan di dalam tangki. Lalu ini kita open, di luar adalah atmosfer. Oke. Nah, jadi ini H1, lalu sampai di atas ini adalah H2. Oh, sorry. Balik. 2. Oke. Lalu di sini H3. Oke. Nah, lalu kemudian spesifik gravity dari oil. Oh ya, ini adalah air raksa, jadi spesifik gravity dari oilnya yang ada di dalam tangki ini adalah 0,9. Lalu kemudian spesifik gravity dari air raksanya itu 13,6. Oke. Nah, kemudian H1 ini 36 inch, H2, jarak ini ke sini dari outlet manometernya itu 6 inci. Oke. Lalu H3 ini jarak ketinggian kolom raksanya 9 inci. Lalu kemudian gamma H2O 62,4 ya, ton per kubik. Oke. Nah, pertanyaannya adalah tentukan tekanan udara di atas permukaan minyak. Oke. Nah, sesuai dengan prinsip hukum Pascal, ini misalkan kita namai titik 1, ini titik 2, titik 3,
titik 4, ini titik 5. Oke. Oke. Nah, kemudian P3 ini sama dengan P4. Ya. Oke. Nah, P3 ini kalau kita lihat sama dengan tekanan udara di sini, lalu ditambah dengan Sg minyak, oke, kali gamma H2O, oke, lalu ditambah 1 ditambah H2. Oke. P4 oke, ini sama dengan P atmosfer, ya, ditambah Sg, oke, air raksa gamma H2O kali H3. Oke. Nah, ini kalau kita substitusikan balik, nanti kita peroleh begini. Bahwa ini sama dengan oke, kali H3. Ya. Nah, ini tekanan. Jadi karena PATM yang tidak diketahui, yang kita bisa hitung adalah PR dikurangi PATM atau PR Higgs-nya. Jadi ini sama dengan jadi kalau ini kita samakan, ini harus kita pindahkan ke ruas kanan, ini kita pindahkan ke ruas kirinya. Jadi ini Sg Hg 2O kali H3, ini Sg oil H2O H1 H2. Oke. Nah, jadi ini kita bisa sederhanakan. Gamma H2O-nya bisa kita keluarkan. Ini Sg Hg H3 in oil 1 ditambah H2. Oke, seperti ini. Nah, jadi karena Sg itu definisinya adalah rho per rho H2O, sedangkan gamma H2O ini adalah rho H2O kali B. Kalau ini kita kalikan dengan Sg akan oil kali gamma H2O, ini nanti akan kita peroleh rho oil, rho H2O, ini rho H2O kali B akan peroleh gamma oil. Oke. Jadi kenapa kok ini kita gunakan seperti ini? Dan seperti ini karena penjelasannya ada di sini. Nah, dari sini kita lanjutkan. Gamma H2O 62,4 per feet kubik, oke. Lalu kemudian SGHG-nya 13,6, oke. Lalu kemudian H3 ini 9 inch. Kita harus konversi ke feet gitu ya. Ini 9 inch. Kita bagi 12 inch per feet, oke.
Lalu kemudian eh, ini SG oilnya 0,9 kali 1 ditambah 2 itu 36 ditambah 6 ini ins harus dibagi 12 ins. Oke. Nah, dari sini nanti perhitungannya bisa kita lanjutkan. Oke. Nanti dari sini kita akan dapatkan satuan LGF per feet square. Oke ya. Nah, ini harus kita konversi ke ini gauge ya. Harus kita konversi ke PSI gauge. Nah, caranya adalah feet square-nya nanti kita ubah ke inch. Jadi 1 feet square itu nanti sama dengan 144 ya inch square. Jadi nanti seperti ini. Nah, numeriknya bisa diproses sendiri ya. Seperti itu. Untuk soal yang kedua, jadi kita punya sebuah pipa, karena seperti ini pipa, ya, yang terhubung ini pipa B, gitu, ya. Nah, kedua pipa ini katakanlah berisi fluida yang sama. Oke. A dan B ini berisi air, ya. Lalu kemudian PA ini tidak sama dengan PB, jadi tekanannya berbeda. Nah, karena tekanannya berbeda ini, kemudian nanti ada perubahan kesetimbangan muka atau ketinggian kolomnya, gitu ya. Nah, manometernya ini akan membawa dua fluida yang berbeda. Oke? Ini ada di sini. Ini ada. Jadi fluida yang ada di sini ini adalah Hg. Yang ada di bawah ini juga sama. Ini Hg. Nah, sementara itu fluida yang ada di sisi U-turn yang mengarah ke bawah ini adalah oil. Nah, dari sini sebenarnya bisa terlihat bahwa ini terdorong turun, terdorong naik, gitu ya. Berarti kemungkinan ini PA lebih besar daripada BB. Oke. Lalu kemudian spesifik gravity air rasanya 13,6, spesifik gravity oilnya 0,88, gamma H2O-nya 62,4.
4 Ohm per heat. Oke. Nah, yang ingin dicari adalah delta P-nya atau PA dikurangi PP-nya. Oke. Nah, ini ke sini, ini 10 inch, oke. Inch, ini 4 inch. Perbedaan ini 4 inch. Perbedaan ketinggian ini 5 inch. Lalu ini ke tengah pipa 8 inch. Dalam sini H2O, dalam sini H2O. Oke. Nah, pada kondisi seperti ini kita tidak bisa memberlakukan satu kesetimbangan. Paling nggak kita butuh dua kesetimbangan, ya. Nah, jadi kesetimbangan pertama akan kita buat di titik ini, di garis ini. Kesetimbangan selanjutnya kita buat di garis ini. Saat ini kita namai 1, ini 2, ini 3, ini 4. Oke, jadi H3 ini nanti tidak sama dengan, belum tentu sama dengan H2-nya. Oke. Nah, untuk titik bantu ini kita buat di sini ya. Ini titik 5 dan di sini. Nah, kalau kita lihat dari hukum Pascal, ini nanti P1 sama dengan P2, lalu P5 sama dengan P6, gitu ya. Lalu kemudian P3 sama dengan Oke. Nah, sekarang kita coba lihat kesetimbangan ini P1 dan P2. P1 ini adalah PH2O di pipa A di dalam sini ditambah dengan ini ya, gamma H2O kali 10 inch ini P1 ya di sini. Lalu kemudian P2 di sini ini sama dengan P di titik 5. Oke. Kita belum tahu P5 berapa. Lalu kemudian ini oil, ini berarti SG oil gamma H2O kali ini 4 inch ditambah ini SG raksa gamma H2O kali kita lihat kesetimbangan di titik 34. Kanan di titik 4, atau di titik 3 dulu. Ini adalah P6, ya. Sebentar. Lalu ini ya, kolom tinggi kolom air raksanya total adalah ini 4 ditambah 4. Ini adalah bukan air raksa, ini oil ya. Ini oil, SG oil, gamma H2O 4 inch ditambah 4 inch. Jadi ini ditambah dengan ini. Oke. Lalu kemudian kita geser ke kanan. P4 ini sama dengan PH2O di pipa B ditambah dengan ini SG
Hg gamma H2O kali 5 in sini, lalu ditambah dengan ini gamma H2O dikalikan 8 in. Ya. Nah, karena jadi gini, agar kita bisa jadi persamaannya harus kita gabungkan menjadi satu. Kalau kita lihat karena P1 sama dengan P2, maka ini bisa kita samakan dengan ini. Jadi nanti ini kita peroleh P1 sama dengan P2. Ini nanti PH2O gamma 2O kali 10 ini sama dengan P5 ditambah SG oil gamma H2O 4 inch ditambah SG raksa gamma H2O ya. Nah, ini bisa kita robah karena ini semua kita ingin cari ini. Kita robah gitu ya ke P5 karena nanti P5 sama dengan P6. Jadi kita samakan di sini. Oke, sebelumnya kita pindah dulu yang bawah dulu ya. Jadi P3 ini P6 ditambah SG oil gamma H2O ini 4 tambah 4 ini 8 inch. Ini sama dengan P4-nya adalah PH2O ini KB ditambah SG raksa gamma H2O 5 inch ditambah gamma H2O. Jadi nanti kalau kita lihat di sini ini ada yang dicari, ada PB, di sini ada PA, lalu ini P6 dan ini P5, ini akan kita samakan. Kita hapus dulu. Ini yang bawah aja yang kita hapus. Ini digeser agak ke sini. Ini P1 atau ini adalah air inch P5 ditambah PH gamma H2 lalu gamma H2 ini 4 inch P3 P6 ini adalah oil gamma H2O 4 inch P4 ini adalah PH2O 4 SG raksa gamma H2O 5 inch lalu kemudian ya ini gamma H2O kali. Oke. Jadi pertama ini kita namanya persamaan satu, ini 2 atau diubah menjadi begini P5 oke. Ini pindah ke ruas kiri, ini ini pindah ke ruas kiri ya. Kita kumpulkan semua kecuali yang P5. P2O A
gamma H2O kurangi G lalu gamma H2O 4 inch dikurangi G araksa gamma H2O 3 inci. Lalu 2 ini kita ubah menjadi seperti ini. P6 ini adalah P 2OD G raksa gamma H2 5 inch gamma H2O 8 inch kurangi dengan SG oil gamma H2O 8. Oke. Oke. Nah, dari sini kemudian ini kita samakan dengan ini. P5 sama dengan P6. Oke. Sehingga kita peroleh di sini namanya kita langsung aja ya. P5 sama dengan P6 ini sama dengan ini. Lalu kemudian PH2OA dan B kita kumpulkan. Jadi ini nanti kita pindahkan ke kiri. Yang ini kita pindahkan ke kanan ke sini. Ini kita pindahkan ke kiri. Jadi ini, oke. Lalu kita tulis dulu yang ini ya. Ini SGHG gamma H2O 5 inch gamma H2O 8 inch G oil gamma H2O 8 inch. Ya. Lalu yang ini kita pindahkan ke kanan. Oke. Ini yang positif pindah ke kanan dia jadi negatif. Gamma H2O 10 inch minus pindah ke kanan jadi positif ya. Ini SG oil gamma H2O 4 inch. Ini minus pindah ke kanan nanti jadi positif. Ini SG HG gamma H2O 4 inch. Ya. Nanti seperti ini. Nah, ini bisa kita proses lebih lanjut, nanti kita kumpulkan sehingga kita dapat formula. Oke, jadi ini delta PAB-nya tidak tekanan. Oke, ini delta PAB-nya kita kumpulkan ya. Ini SGHG, ada lagi SGHG di sini plus, ya. Jadi ini plus tambah plus, oke. Jadi 5 ditambah dengan 3. Ini SGHG gamma H2O ini sama-sama plus ya, 5 inch tambah 3 inch. Lalu selanjutnya ini gamma H2O plus gamma H2O minus, oke ya. Jadi ini ditambah gamma H2O ini plus 8 inch minus 10 inch. Oke, ini minus. Lalu selanjutnya ini ada SG oil, di sini juga ada SG oil, ini plus ini minus. Berarti ini G oil sama H2O. Oke, yang plusnya 4 inch, minusnya ini 8 inch. Oke. Dari sini nanti kita peroleh SGHG
gamma R2O 8 inch minus gitu ya, 2 inch ini minus, ini kemudian juga minus di oil R2O 4 inch. Oke. Lalu kita masukkan SDHG-nya 11,6 62,4 ya. Ini harus kita ubah dulu menjadi inch ya. Ini per 12. Gamma H2O 62,4 ini 2 inch per 12. Oke, SG oilnya 0,9. Sorry, 0,88 ya, 2,4 4 inch 12. Oke. Nanti dari sini kita peroleh beda tekanannya pound force per inch square ya. Oke. Lalu ini nanti kita bagi dengan 144 untuk mendapatkan SI pound per square. Ini adalah latihan soal yang kedua. Nah, kita akan lanjut ke latihan soal yang ketiga tentang perhitungan gaya hidrodinamik. Nah, contoh soal yang ketiga. Oke. Kita punya sebuah reservoir, katakanlah begitu. Kita punya sebuah reservoir. Reservoir ini dibatasi oleh sebuah dinding. Jadi ini permukaan air dibatasi oleh sebuah dinding. Nah, dindingnya vertikal ya. Lalu kemudian di bawah ini ada pintu yang bentuknya miring, yang menutup supaya fluida yang ada di dalam sini ini tidak mengalir keluar. Nah, tinggi dari dinding vertikalnya kita katakan dinamik D ini sebesar 2 meter. Lalu bidang miring ini panjangnya katakanlah L, ini sebesar 4 meter. Nah, sudut ini theta, sudut kemiringan dari pintunya ini adalah 40 derajat. Oke. Nah, yang ingin ditentukan adalah berapa ya gaya yang harus ditanggung oleh pintu miring ini. Oh ya, ini pintunya memiliki lebar ya, pintunya itu ke sana. Gitu ya. Ya, lebarnya
pintunya lebarnya 5 meter. Oke. Kemudian flow airnya 998 kilogram per meter kubik. Oke. G-nya 9,8 meter per second kuadrat. Ini ada P. Ya. Katakanlah ini 1,013 bar. Nah, yang ditanyakan adalah kita harus tentukan gaya resultan dan center of pressure-nya atau titik tangkap gayanya. Nah, kalau kita lihat, kita bisa gambarkan diagram dinamikasnya kurang lebih seperti ini. Oke. Gaya resultan hidrostatik total. Oke. Lalu kemudian pertama di sini ini ada tekanan udara. Tekanan udara ini besarnya seragam ya, 20 Pascal. Di atas itu tekanan udara diteruskan ke bawah sini. Oke, atmosfer. Lalu kemudian selanjutnya selain tekanan atmosfer, ini juga akan ada gaya hidrostatik. Tekanan hidrostatik. Nah, namun di luar ini, di sebelah kanan dari pintu ini, karena ini juga terkena udara luar, di sini juga ada tekanan atmosfer yang besarnya kurang lebih sama. Jadi PATM di sini dan di sini saling menggunakan. Sehingga kalau kita lihat gaya netonya, tekanan netonya itu nanti hanyalah tekanan hidrostatiknya saja. Oke, hanya tersisa tekanan hidrostatik. Nah, kalau kita lihat, gitu ya, P di atas ini adalah kalau kita lihat ini kedalaman di sini. Nah, dari permukaan, oke, permukaannya katakanlah di sini. Di sini adalah D. Di gaya hidrostatik di sini kedalamannya adalah B plus H. Oke. Nah, kalau kita ambil sistem koordinat ke sana, kita namain Y, maka H ini sama dengan Y, gitu ya. Ini sudut ini kita namain alfa. Y sin alfa. Padahal yang diketahui adalah theta. Nah, sesuai hukum segitiga alfa ditambah theta ditambah 90 karena ini suku ini sama dengan 180. Jadi alfa ini adalah 180 kurang 90 berarti theta ini 30 derajat. Jadi ini adalah 90 dikurangi 30 ini 60 derajat. Ini
Nah, ini berarti sin 60. Nah, jadi tekanan hidrostatik di titik di sepanjang eh, panjang apa namanya sepanjang bidang miring ini bisa kita tuliskan sebagai rho kali d ditambah kali dalam kurung d ditambah y, gitu ya, sin 60. Oke. Nah, berarti gaya hidrostatik resultannya ini adalah integral dari y sama dengan 0 sampai y sama dengan L. Ya. Rho kali d di 60 derajat d kali A. Karena bidangnya persegi, BA ini luasnya ini adalah BY dikalikan B. Kalau kita ambil di sini adalah elemen kecilnya ini adalah sebesar, saya bawa ulang. Elemen kecil di sini lebarnya adalah Y karena arah miringnya Y. Nah, koordinat miring ini kita tanda Y. Kesananya ke arah tegak lurusnya ini adalah B. Oke. Ini kemudian kita substitusikan ke sana. 0 sampai L rho kali G di Y kali D. Oke. Karena rho G dan W ini konstanta, dia bisa dikeluarkan. Rho kali G di 0 sampai L D ini. Oke. Nah, D ini konstanta, jadi ini bisa kita pecah gitu ya integrasinya. Jadi ini integral 0 sampai L d dy. Oke. Lalu kemudian integral 0 sampai L di sin 60 dy. Oke. Nah, ini bisa kita tentukan integralnya. Ini D tidak ada konstanta juga, harus kita integralkan terhadap dy. Jadi ini adalah d kali y 0 sampai L, gitu ya. Lalu ini ada y, sin 60-nya konstanta. Jadi ini nanti menjadi setengah y kuadrat, gitu ya. Sin 60 derajat 0 sampai. Oke. Kalau kita masukkan y sama dengan 0, nilainya 0. Jadi ini tidak kita perhitungkan. Kemudian yang kita perhitungkan adalah WL-nya. Jadi Y kali L kurangi 0 setengah L kuadrat sin 60 derajat dikurangi. Oke. Jadi dari sini rho G B BL ditambah setengah sin 60 L. Oke, itu. Jadi nanti kita bisa hitung ya. Oke, kita akan coba masukkan angkanya. Gaya hidrostatik resultannya adalah ya. Oke. W kali L ini luas permukaan, jadi ini L-nya bisa kita keluarkan sebenarnya. Oke, W kali L ini adalah luas tampak dari pintunya, D ditambah setengah ya L sin 60 derajat. Oke, Rho-nya 998, 9,8 ya.
lalu B-nya ini tadi 5 meter, L-nya adalah 4 meter, B-nya adalah 2 meter, setengah, L-nya ini 4, 60, sampai 90. Setengah apa setengah kan 3? Oke, nanti silahkan dicek ya. Kan saya 90 ini setengah akar 3. Oke, setengah akar 3. Oke, jadi dari sini bisa ditentukan ya berapa gaya resultannya. Kalau satuannya meter, kemudian ini kilogram per meter persegi, rho-nya kilogram per meter kubik. Nanti ini akan ketemu satuannya di gram. Baik, jadi itu contoh soal yang selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.